Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, anak teknik semuanya ya, terkhusus biasanya ini di proses manufaktur atau elemen mesin. Kalau di proses manufaktur itu dia membuat produk dengan alat-alat tertentu, entah itu dengan tangan ataupun dengan bantuan mesin ya. Kali ini saya coba ke elemen mesin ya. Jadi elemen mesin itu bercerita tentang berbagai jenis sambungan. Nah kali ini saya pengen di salah satu konstruksi ya, di industri apapun, di produk apapun, namanya pasti ada namanya sambungan. Karena dengan sambungan itu kemudian produk itu menjadi berfungsi. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian saya mulai dari ini adalah sebuah meja kerja ya. Jadi meja duduk kebetulan dipakai buat menaruh berduduk ya, sama gerinda duduk. Nah kalau di industri itu biasanya ada tempat buat menaruh produk, gantungin produk dan sebagainya. Ya, jadi di sini ada namanya sambungan las ya. Sambungan las di bagian-bagian ini ya. Nah di sudut-sudut ini kalau nggak disambung kan pasti bisa dilepas. Nah selain dengan sambungan las, ini juga bisa juga dengan baut, tapi sebelumnya harus dibor. Nah kalau dengan sambungan las, dia permanen ya, permanen. Jadi memang kalau mau dibongkar dia lama, pasti harus digerinda tangan dulu. Kelebihannya kuat, dengan seperti ini kan kuat. Kemudian kalau mau dibongkar lama, katanya kekurangannya seperti itu. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi itu dikembalikan ke fungsi dari produk tersebut. Oke, saya pikir bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian biasanya kalau konstruksi seperti ini, itu biasanya pasti per pojok ada sambungan lasnya ya, sambungan lasnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kemudian kalau kita baut bagaimana Pak? Di baut itu kan baut juga salah satu sambungan ya, sambungan mur baut. Nah kalau di baut itu ya seperti ini contohnya. Nah seperti ini. Jadi dia tidak permanen. Kelebihannya adalah dibongkarnya mudah, kalau mau diganti mudah. Tapi kekurangannya adalah pasti ada sebuah getaran karena dia tidak kuat, karena dia tidak permanen. Oke ya, sederhana ya, logika yang sederhana. Jadi pasti hampir di setiap sudut pasti ada sambungan lasnya, entah itu full ataupun per sudutnya aja. Jadi titik gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang diisi full dan sebagainya. Nah itu cara memandang tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Contohnya tadi, kalau sambungan tetap adalah las dan paku keling. Nanti di kesempatan berikutnya nanti saya coba bahas mengenai paku keling. Dan kebetulan ini pas ada perbandingannya. Sambungan las tadi kan dia permanen, kuat ya, kuat. Jadi getarannya itu sedikit lah. Tapi kalau coba ini pakai baut ya, dia kecenderungannya akan bergeser, karena baut kan bisa lepas dengan sendirinya. Nah semua lalu misalkan kan ada pertanyaan seperti ini teman-teman, lalu bagusan mana Pak antara sambungan baut dan sambungan las, misalkan disesuaikan dengan produk dan fungsinya. Nah kalau seperti ini ya, ini kan kalau diikat pakai baut kan dia bisa dilepas, mau dipindah kemana, atau mau ditinggiin atau mau direndahin, itu bisa teman-teman semua. Jadi semua dikembalikan ke produk yang akan dipakai itu gitu. Mau disambung baut, mau disambung las, silahkan. Nah kita kembali ke sambungan las ya. Jadi per sudut ini pasti ada diikat sambungan las. Jadi ini habis di las, kemudian biar rata digerinda tangan. Nah kemudian di sini juga ada juga. Nah ini cara mengikat sebuah produk ya teman-teman. Nah ini pakai baut, ini pakai baut, sama ini juga pakai baut, ini pakai baut. Nah kemudian ini juga pakai baut ya teman-teman, di gerinda duduknya ya, gerinda duduknya. Oke, nah ini juga sama, ini pakai baut juga. Lalu kita kembali ke sambungan las ya. Las sendiri sudah banyak jenisnya. Ya kalau dulu kan hanya sebatas mengelas besi, sekarang berkembang ya dengan pesat banget. Seperti las babet, besi cor, dulu kan nggak bisa dilas. Kalaupun bisa paling bertahannya sebentar lalu copot lagi. Nah sekarang las kuningan, las tembaga, bahkan khusus plastik juga sudah ada.
Jadi perkembangan kan begitu pesat. Ini sebenarnya peluang juga buat teman-teman semua. Potensi kerja kan berarti semakin meluas gitu loh. Maksudnya jadi oke, dengan adanya industri 4.0 ini kan kata orang banyak wilayah kerja kita yang diambil robot, tapi sejatinya banyak juga potensi-potensi pekerjaan kita yang bermunculan. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang baru yang bermunculan. Buktinya tadi kan kalau elas kan hanya sekedar besi zaman dulu, sekarang aluminium, tembaga, babet, bahkan muncul lagi plastik itu pun bisa dilas. Oke? Itu dulu ya mengenai sambungan las. Teman-teman setidaknya bisa membuat sebuah gambaran ya tentang mata kuliah elemen mesin tersebut. Terima kasih.